Pemirsa Banjarmasin Post Group, inilah area tempat penanaman bibit kayu ulin yang berada di hamparan kebun jati yang berada di belakang kantor Bupati Tanah Laut di kawasan Jalan Ahmad Syairani, Pelaihari. Ada cukup banyak tanaman bibit ulin yang dicoba ditanam di tempat ini sejak sekitar beberapa pekan yang lalu, yang diinisiasi oleh KPH Tanah Laut yang melibatkan stakeholder dari berbagai institusi terkait di Tanah Laut, khususnya dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dan saat itu penanaman bibit ulin ini juga dihadiri oleh Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Sukamta bersama Forkominda sebagai bentuk dukungan dalam upaya pelestarian kayu ulin yang merupakan kayu khas hutan tropis Kalimantan yang saat ini keberadaannya kian susut drastis oleh adanya aktivitas penebangan dan juga sulitnya pertumbuhan atau pengembangan kayu ulin ini. Pohon ulin merupakan salah satu jenis pohon yang berkualitas dan sangat unggul dibandingkan dengan pohon yang lainnya. Tekstur kayunya yang sangat kuat, keras, dan tidak dimakan rayap merupakan bahan bangunan yang sangat diminati oleh masyarakat. Sehingga selama puluhan tahun, dari dulu sampai sekarang, pohon ulin ini paling banyak ditebang oleh masyarakat untuk bahan bangunan dan berbagai keperluan lainnya. Oleh sebab itu, pohon ulin saat ini menjadi pohon yang sangat langka, bahkan hampir punah. Di Kalimantan Selatan sendiri, populasinya diperkirakan hanya tinggal 20% saja. Nah, oleh sebab itu maka perlu ada upaya dari pemerintah agar pohon ulin ini tidak punah. Di antaranya adalah perlu dibentuk Satgas Pengamanan Illegal Logging Pohon Ulin. Jadi perlu dibuat aturan juga ya tentang tata cara penebangan dengan sistem tebang pilih misalnya. Karena pohon ulin ini umur 40 tahun, diameter batangnya saja baru sekitar 35 cm. Umur 100 tahun baru mencapai diameter 50 cm. Nah, misalnya dibuat aturan, pohon ulin yang boleh ditebang adalah yang sudah diameter 50 cm atau sudah berusia 100 tahun. Adapun pohon ulin yang masih di bawah 100 tahun usianya itu sebaiknya jangan ditebang, karena biar menghasilkan buah, kemudian dari buahnya itu bisa dikembangbiakan lagi sehingga menghasilkan bibit-bibit ulin yang baru. Nah, selain itu juga perlu dilakukan budidaya pohon ulin. Memang budidaya pohon ulin ini sangat susah sekali. Pembenihannya saja dari bijinya ya, dari buahnya itu memerlukan waktu sekitar lebih dari 6 bulan untuk menghasilkan bibit ulin. Kemudian disemai lagi dalam polybag, memerlukan waktu bertahun-tahun baru siap ditanam di lahan yang telah disediakan. Nah, memang dari sekian ribu bibit ini ketika ditanam yang hidup ya tidak semuanya, ya sekitar beberapa persen saja yang bisa hidup. Itu pun memerlukan perawatan yang sangat intensif. Jadi kalau menanam pohon ulin ini harus setiap hari disiram. Kemudian pohon ulin tidak bisa hidup di lahan terbuka. Jadi kalau menanam pohon ulin sebaiknya diselingi dengan tanaman pohon yang lainnya, misalnya pohon meranti. Karena kalau hanya pohon ulin saja, ini besar kemungkinannya akan mati, tidak bisa hidup. Nah, dengan adanya upaya pemerintah daerah melestarikan pohon ulin, sehingga harapannya anak cucu kita nantinya bisa menjumpai pohon ulin yang masih hidup. Tidak hanya sekedar mendengar cerita atau dongeng bahwa dulu ada pohon ulin yang sangat kuat, sering digunakan sebagai bahan bangunan, tapi sekarang sudah punah. Jadi jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya upaya budidaya pohon ulin yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya di hutan lindung atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan, ini menjadikan pohon ulin tetap lestari
karena pohon ulin merupakan salah satu kekayaan hayati khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, bahkan yang ada di Indonesia.